Pupina Pak Ustadz Paus Paramus saya Painan Sedayana terus tinggal menjelaskan mengajar tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan di kewakilan Ustadz Bukti mana dina kirang sehat di orang kumakan orang mudah-mudahan Ustadz Bukti sing sehat seperti hari ini. Tetapi kurang saya pilih yang kirang sehat di mana mudah-mudahan sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pada penyamatan di waktu maka Pak Ustaz Gaus waktu disangat dan pamantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-barraratil muttaqin wa azwajihi al-ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mendahului dengan doa karena pengalaman saya waktu di Malaysia, di sekolah rendah Malaysia, ketika kita mau mengadakan acara, doa dahulu sebelum melakukan acara. Di Indonesia kita itu doanya setelah acara. Maka saya ingin mencoba pengalaman di Malaysia itu bahwa sebelum melakukan kegiatan maka mulailah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita awali dengan doa asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul pengajian kita pada pagi hari ini tanggal 27 Oktober 2024 saya ambil dari kitab Arba'un Nawawi nomor hadis yang ke-22. Siapakah Imam An-Nawawi yang kita kenal dengan salah satu kitabnya Arba'un Nawawi? Riwayat singkat daripada Imam An-Nawawi, dia adalah Yahya bin Syaraf bin Mari bin Hasan bin Husain bin Hazm. Dia lahir di sebuah desa namanya Desa Nawa, sebelah barat dari Damaskus, Suriah, pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676
Hijriah. Karya-karya dia daripada Imam An-Nawawi di antaranya adalah Syarah Sahih Muslim, Riyadhut Thalibin, Kitab Riyadhus Shalihin, dan salah satu kitab yang monumental adalah kitab Arba'un Nawawi. Walaupun dalam kitab itu ada kurang lebih 42 hadis, tapi disebut dengan Arba'un Nawawi karena supaya enak, mudah untuk disebutkan. Kenapa disebut Nawawi? Karena lahir di sebuah desa namanya Desa Nawa, sehingga disebut dengan Yahya bin Syaraf bin Mari bin Hasan bin Husain bin Hazm, yang kemudian disebut dengan Imam Nawawi. Itu Bapak Ibu biodata singkat daripada Imam Nawawi yang saya ambil hadisnya yang kita jadikan sebagai dalil hujah kita pada pagi ini dengan judul Jalan Menuju Surga. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dulu, saya memberikan narasi ini kepada Bapak Ibu semuanya. Pegang dan catat ini baik-baik. Pertama, tasdiqul haq, membenarkan kebenaran itu boleh sama siapa saja. Akan tetapi thalabul haq, mencari kebenaran, tidak boleh sama siapa saja. Begitu juga tasdiqul ilm, membenarkan ilmu itu boleh sama siapa saja. Akan tetapi thalabul ilm, mencari ilmu, tidak boleh sama siapa saja. Saya beri contoh Bapak Ibu jamaah sekalian. Suatu ketika Bapak Ibu jalan-jalan kemana misalnya, bertemu sama seseorang, dan orang itu oleh takdirkan orang gila. Kemudian dia mengatakan bahwa khamar itu haram atau mencuri itu haram. Maka tasdiqul haq, boleh kita membenarkan itu karena memang khamar itu haram, walaupun itu datang dari orang gila. Tasdiqul ilmu benar karena memang mencuri itu haram, tapi tidak boleh kita mau belajar daripada orang gila, kan? Sampai sini Bapak Ibu paham? Ya, walaupun dia mengatakan bahwa khamar itu haram, mencuri itu haram, maka tasdiqul ilmu itu boleh dan tasdiqul haq itu boleh. Tetapi mencari kebenaran dan mencari ilmu tidak boleh kepada orang gila. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Oke. Udah, ini narasi ini Bapak Ibu pegang dan catat. Nanti Bapak Ibu ada di mana saja, pegang kalimat ini karena para ulama kita itu beri nasihat. Al ilmu huwa din, fandur amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu bagian daripada agama ini. Maka engkau harus perhatikan, teliti dengan baik dari mana engkau akan mendapatkan ilmu itu. Engkau mendapatkan kebenaran itu karena ilmu itu adalah agama ini. Itulah kata Imam Ibn Sirin. Al ilmu huwa din, fandur amman ta'khudhu dinakum. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita adalah Jalan Menuju Surga. Ada 3 kemungkinan kita yang hadir ini adalah ahlu tauhid. Kita yang hadir di sini adalah ahlu tauhid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada para rasul, para nabi. Intinya rukun iman kita yakin. Dan prakteknya kita pun melaksanakan yang rukun Islam. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Maka kita ini adalah ahlul tauhid. Kita ini adalah orang beriman kepada Allah. Ngan kita ini ada 3 kemungkinan akan dihadapi oleh ahlul tauhid kita ini.
kelak nanti di hadapan Allah, di pengadilan Allah Rabbul Alamin. Kemungkinan pertama, kita lihat besok di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah yang Maha Adil, Maha Kuasa, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bersih dari dosa. Artinya besok kita ini berjumpa, bertemu di hadapan Allah, pengadilannya tidak memiliki dosa. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pastikan orang ini akan di surga ketika dia beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Rabbul Alamin, dan dia tidak memiliki dosa sekecil apapun. Maka pastikan orang ini adalah ahlul jannah, dakhalal jannata bighairi hisabin wala adabin. Ini kemungkinan pertama. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu kita semuanya, adakah di antara kita yang hadir ini tidak mempunyai dosa? Ini pertanyaannya. Adakah kita yang hadir di majelis yang mulia ini, di pagi hari ini, tidak memiliki sedikit pun dosa? Maka kemungkinan yang pertama ini kita tidak mendapatkannya. Kemungkinan yang pertama ini tidak kita dapatkan. Walaupun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji dan seluruhnya, tapi ada dosa yang kita lakukan. Maka kemungkinan yang pertama ini jika orang tidak mendapatkan ini. Kemungkinan yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah kelak nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin, di pengadilan Allah, membawa dosa, membawa kesalahan, akan tetapi Allah Ta'ala Rabbul Alamin mengampuni dosa kita. Betul, kita tidak beriman kepada Allah, kita bertauhid kepada Allah, tetapi kita berbuat dosa. Dan dosa ini, kesalahan ini diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang ini kemana Bapak Ibu? Betul, dia punya dosa, punya kesalahan, tapi kesalahannya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kemana orang ini? Dia akan dimasukkan oleh Allah dalam surga. Atau tauhidnya, imannya lebih berat dibandingkan dengan dosanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemungkinan yang kedua, kira-kira kita ada di mana? Yang pertama apa yang kedua? Hoyongnya adalah yang kemana? Yang pertama. Tapi asal mual mungkin anu kahiji mah tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Ada kemungkinan yang kedua adalah yang ini. Betul Bapak Ibu, tidak ada manusia yang luput daripada dosa. Tapi hoyong dosa orang dimaafkan sama Allah. Kemungkinan yang ketiga Bapak Ibu, menghadap Allah Rabbul Alamin, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tapi berbuat dosa. Dosanya tak diampuni sama Allah, kesalahannya tak dimaafkan sama Allah. Kira-kira Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang seperti ini diapain sama Allah? Dimasukin ke surga? Dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu memahami bahwa orang selamanya dia punya iman kepada Allah, imannya sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Tetapi dia punya dosa dan dosanya tak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala.
Kira-kira kemana Bapak Ibu? Ke neraka. Pertanyaannya, apakah kekal dalam neraka? Dia beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Contoh gini, contoh aja lah. Bapak Ibu beriman sama Allah, ya kan? Kita ini beriman kan? Bertauhid kepada Allah. Punya dosa? Gimana kalau nggak diampuni sama Allah? Dikasih neraka. Tapi karena punya iman kan? Kan gini, kadang kita beriman sama Allah ini, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji dan seterusnya, beramal soleh lain, terkadang tergelincir dosa. Nah, kalau nggak dimaafkan sama Allah, dimasuk ke dalam neraka. Tetapi kita punya iman itu akan dibalas sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masuk dulu ke neraka, kemudian pindah kemana? Pindah ke surga. Kenapa pindah ke surga? Karena kita punya iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya tergelincir berbuat dosa. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami orang yang berbuat dosa. Beda dengan orang lain mengatakan bahwa kalau orang berbuat dosa pokoknya kekal di neraka selama-lamanya. Tidak. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa selama masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas imannya, tapi mampir dulu kemana? Ke neraka. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pingin ke surga? Pingin? Rindu? Apa jalannya? Maka tadi judulnya Jalan Menuju Surga. Sekali lagi pertanyaan, pingin ke surga? Apa jalannya? Imam Nawawi menulis dalam hadisnya nomor 22, jalan menuju surga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadisnya 22, kitab Arba'un Nawawi, nomor hadis al-haditsu ats-tsani wal ishruna, hadis yang ke-22. Datang hadis ini dari seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kunyahnya disebut dengan Abu Abdullah, Abu Muhammad, Abu Abdurrahman. 3 kunyah diberikan kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Satu, sebagaimana hadis ini dipanggil dengan Abi Abdullah. Di hadis yang lain menyebutkan dengan Abu Muhammad karena anaknya Jabir bernama Muhammad dari istri yang pertama. Kadang dipanggil dengan Abu Abdurrahman karena istri yang keduanya Jabir bin Abdullah beranak Abdurrahman, maka dipanggil dengan Abu Abdurrahman. Terkadang dipanggil dengan Abu Muhammad, tetapi lebih terkenal dengan Abi Abdullah. Kunyah itu naon Ibu? Kunyah itu panggilan gelar ya, kesehariannya. Namanya sebenarnya adalah Jabir, bapaknya Abdullah, maka disebut dengan Jabir bin Abdullah. Sedikit saya cerita tentang Jabir bin Abdullah ini. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari 7 sahabat yang memiliki hadis yang paling banyak. Bapak Ibu tahu 7 sahabat ini? Saya kasih hadiah 50.000. 7 sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis yang paling banyak. Salah satunya adalah Jabir bin Abdullah. Kasih hadiah sama saya. 7. Bapak Ibu tidak tahu? Nah, tidak tahu berarti tidak dapat hadiah. Ya, hadiah ya, Masya Allah. Oke. 7 sahabat yang mendapatkan hadis yang paling banyak. Satu adalah Abu Hurairah. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Nomor hadis yang dia bawakan kurang lebih 5.374 hadis. Itu pertama. Yang kedua adalah Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Yang ketiga Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat memiliki
anak 101. Masya Allah, Bapak, Anas bin Malik anaknya 101. Istrinya berapa? Tidak mungkin ada wanita melahirkan anak 101. Ya, anaknya itu 101, berarti ada kemungkinan besar Anas bin Malik ini istrinya lebih dari satu. Jadi kalau bapak istrinya lebih dari satu, itu mengikuti sahabat selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini doa Rasulullah kepada Anas bin Malik. Mohon maaf ya Bu, maaf ya, bukan nyuruh. Tapi ini doa Rasulullah kepada Anas bin Malik. Cerita sedikit. Anas bin Malik doa kepada Rasulullah. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu wa addil hayatahu ala ta'atika wa asin amalahu faghfir lahu. Doa Rasul kepada Anas bin Malik. Ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas bin Malik, anak-anaknya, berkahi daripada kedua yang Engkau berikan kepadanya, panjangkan umurnya dalam taat kepadamu, perbaikilah kehidupannya, waghfir lahu, dan ampunilah dia. Doa ini kemudian Bapak Ibu ganti domirnya. Bagaimana doanya? Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali faghfirli. Nah, ini doa Rasul kepada Anas bin Malik, ganti domirnya untuk kita. Nah, itu nomor yang ketiga. Yang keempat, Aisyah. Hadis yang paling banyak yang keempat itu Aisyah. Kemudian yang kelima adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat yang memiliki hadis yang paling banyak, Bapak Ibu. Kemudian lihat hadisnya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah laki-laki ini? Ada yang tahu? Anna rajulan sa'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah laki-laki yang dimaksud dalam hadis ini? Tidak tahu? Dia adalah Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Jadi Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai ini sahabat yang datang kepada Rasulullah. Dia adalah peserta perang Badar dan menjadi syahid di perang Uhud. Sahabat ini pernah menjadi peserta perang Badar dan dia menjadi syahid ketika mengikuti perang Uhud. Apa pertanyaan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang ini kemudian Imam Nawawi mengutipnya sebagai jalan menuju surga. Ara'aita idza salaitul maktubata ara'aita idza salaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannata qala na'am. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ara'aita, apa pendapat engkau wahai Rasulullah, idza salaitul maktubati, apabila aku telah melaksanakan salat al-maktubah, maksudnya salat 5 waktu, wa sumtu ramadana, dan aku melaksanakan saum Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram, wa lam azid ala dzalika syai', dan aku tidak menambah itu sedikit pun, a'adkhulul jannata, apakah aku masuk surga? Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala nah, iya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari hadis yang mulia ini dipahami oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi, sehingga dia mengatakan bahwa jalan menuju surga diantaranya cukup bagi seseorang
untuk melakukan 4 hal ini. Jalan untuk menuju ke surga cukup bagi seseorang untuk melakukan 3 hal ini. 4 hal ini. Tentu Bapak Ibu tidak saklek begini, artinya dipahaminya dengan secara menyeluruh. Pertama, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Maka apabila seseorang ini melaksanakan sholat ini dengan baik, 5 waktu ini dengan baik, kita tahu sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Artinya dengan sholat 5 waktu dengan baik, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Ini kan jalan nih, sholat dengan baik ini 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Laksanakan dengan baik, penuhi rukunnya, penuhi syaratnya, penuhi kaifiyahnya dengan baik. Insya Allah dengan sholat itu jalan pertama orang untuk menuju kemana? Ke surga. Ulangi, dengan sholat yang baik, penuhi rukunnya, penuhi syaratnya, tahu kaifiyahnya, bagaimana bacaannya, semuanya dengan benar berdasarkan tuntunan Quran dan Sunnah dan sepakatnya para ulama, maka insya Allah dengan sholat itu jalan pertama orang untuk menuju kemana? Ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, sumtu Ramadan. Saum Ramadan. Puasa Ramadan. Tentu Bapak Ibu jamaah sekalian kita tahu bagaimana keistimewaan puasa Ramadan. Orang yang berpuasa, bagaimana malam harinya, bagaimana siang harinya, apa yang ia lakukan dalam bulan Ramadan, itu menyebabkan dosa-dosanya diampuni. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Dan setiap amalan bulan Ramadan dilipat gandakan dari 1 menjadi 10, 10 menjadi 700 dan sampai tak terhingga. Maka dengan demikian Bapak Ibu, jalan yang kedua adalah saum Ramadan. Nah, sekarang jalan yang ketiga dan yang keempat. Inilah yang akan saya luaskan pembahasan kita pada pagi hari ini. Apa? Menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ulangi, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kalau sholat sudahlah, tidak kita bahas lah ya, sudah tadi secara singkat. Ramadan sudah secara singkat tadi. Yang kita luaskan pembahasan kita pagi ini adalah jalan yang kedua, ketiga, dan keempat. Apa itu? Wa ahlaltul halala wa haramtu harama. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan dan mengharamkan merupakan aturan syariat. Tidak ada yang berhak menentukannya kecuali Allah Rabbul Alamin dan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, menghalalkan dan mengharamkan atau penghalalan dan pengharaman itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu kecuali Allah Rabbul Alamin dan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama. Sepakat ya Bu ya? Sepakat ya? Bahwa yang menghalalkan, yang mengharamkan itu hak siapa? Haknya Allah Rabbul Alamin dan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti kemudian ijma'nya para ulama, ijma'nya para sahabat, itu ketika sesuatu yang itu dianggap bahwa ada semacam berbeda ya, itu kemudian mungkin nanti ada semacam ijma' ataupun qiyas dan lain sebagainya. Tetapi intinya yang menghalalkan, yang mengharamkan perkara syariat itu adalah Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam Arba'un Nawawi juga. Lihat yang warna putih saja Bapak Ibu. Saya tidak bacakan sanad daripada hadis ini. Innal halala bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innal halala, sesungguhnya yang halal sudah jelas, wa innal harama sudah jelas. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma, dan di antara yang halal dan haram ini memang ada perkara-perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, dikarenakan banyak manusia tidak mengetahui inilah kita butuh ulama, butuh para masyayikh, butuh untuk orang yang menjelaskannya. Maka dalam kaidah dakwah itu, tilmidul imam laisa tilmidul kitab. Menjadi murid seorang penuntun, penjelas, bukan menjadi muridnya buku. Kalau buku kita bisa dibaca, tapi karena boleh jadi kedangkalan pengetahuan kita, kedangkalan ilmu kita, kita menyimpulkan buku itu salah, kitab itu salah. Maka butuh ada orang menjelaskannya. Makanya kalimat ini Bapak Ibu perhatikan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Di mana kita ketemukannya? Dalam Al-Qur'an. Nanti akan saya jelaskan. Siap-siap Bapak Ibu lihat surah Al-An'am, catat dulu 151 sampai 153. Akan saya lihatkan nanti, innal halala bayyinun wa inna harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Ini dari lisan Nabi. Nabi mengatakan, loba jalmi anu mengetahui tidak mengetahuinya. Maka butuh apa? Butuh thalabul ilmi. Thalabul ilmi, tasdiqul ilmi, thalabul haq, tasdiqul haq tadi narasinya. Mencari ilmu tidak boleh kepada siapa saja, tapi tasdiqul ilmu boleh kepada siapa saja. Tasdiqul haq boleh kepada siapa saja, tapi thalabul haq tidak boleh kepada siapa saja. Paham sampai sini? Bapak Ibu ya? Oke. Famanittaqa subhat faqad istabarra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara samar-samar, maka dia telah menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi subhat, barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang samar-samar, waqa'a fil har, ada kemungkinan dia ini akan terjerumus dalam yang haram. Saya ulangi, barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara subhat, ada kemungkinan orang ini akan terjerumus dalam perkara haram. Seperti, lihat, karra'iyar al-haulul hima yusiku ayyar ta'a fihi. Sebagaimana mengembala kambing atau mengembala domba di sebuah ladang, ya. Mungkin saja lama-lama kambing ini, domba ini akan masuk ke ladang itu, gitu. Ulangi, sebagaimana pengembala kambing atau domba mengembala di sekitar ladang. Jadi ada ladang di sana, mungkin ada pare, ada jagung. Dia mengembala kambing di sini. Kira-kira kemungkinan tidak lama-lama tidak kambingnya ini akan masuk ke ladang ini. Itulah gambaran Nabi SAW bahwa orang yang terjerumus dalam perkara subhat, ada kemungkinan dia terjerumus dalam perkara haram. Sebagaimana pengembala kambing mengembala kambingnya di sekitar ladang, maka lama-lama kambing ini akan masuk ke ladang tersebut untuk makan maka rumput ataupun jagung atau pare di sana tadi. Ini gambaran daripada Nabi SAW. Maka hati-hati dengan perkara yang samar-samar atau yang subhat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya
memberikan contoh lain bahwa yang menghalalkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan menghalalkan yang halal? Paling tidak Bapak Ibu catat pulang ke rumah, bawa 3 ini. Semua yang wajib maka halalkan. Semua yang wajib. Yang kedua, semua yang sunnah. Yang ketiga, semua yang mubah. Jadi yang dimaksud dengan menghalalkan yang halal, yaitu kita meyakini halalnya semua yang dihalalkan oleh Allah. Ulangi, meyakini bahwa semua yang dihalalkan oleh Allah itu adalah halal. Yaitu pertama, semua yang wajib. Semua yang wajib. Kedua, semua yang sunnah. Yang ketiga, semua yang mubah. Rinciannya Bapak Ibu nanti cari. Contoh, yang wajib apa, yang sunnah apa, yang mubah apa. Saya beri contoh yang sunnah saja. Yang wajib mah tahulah sholat 5 waktu, saum Ramadan, zakat fitrah, ya, dan lain sebagainya. Sekarang yang sunnah, sholat 12 rakaat mengiringi sholat yang wajib. Sholat 12 rakaat mengiringi sholat yang wajib disebut dengan sholat rawatib. Hadisnya Imam Muslim dari kitab Sunan Al-Kubra li Imam Al-Baihaqi, dari istri Nabi namanya Ummu Habibah. An Ummi Habibata qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla isnatai asyrata raka'atan, barang siapa yang sholat 12 rakaat kulla yaumin, setiap hari, tatawu'an, bukan yang wajib, tapi tatawu namanya sunnah, ghaira faridatin, bukan yang wajib. Lihat janji Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya satu istana megah di surga. Bapak Ibu ayo punya rumah di surga terbuat dari emas dan perak, batu batanya, perabot rumah tangganya semuanya terbuat dari emas dan perak, hanya dengan sholat 12 rakaat mengiringi sholat yang wajib. Mana yang 12 rakaat itu? Hadis yang lain menjelaskan. Riwayat Imam At-Tirmidzi dari Sunan An-Nasa'i. Lihat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla isnatai asrata rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah, sahajalmi anu salat 12 rakaat Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga, arba'an qabla juhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa isnatai ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Udah berapa Bu? 6. Wa isnatai qabla al-asri, wa isnatai qabla al-asri, dan 2 rakaat sebelum asar, wa isnatai ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa isnatai qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum fajar. Di hadis lain menyebutkan 2 rakaat setelah isya. Hadis lain menyebutkan kalau ini asar. Hadis lain menyebutkan 2 rakaat setelah salat isya. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum fajar, menjadi 12. Apakah yang lain juga ada? Ada. Nanti hadis yang lain. Ini saya bacakan hadis yang ini ya Pak ya. Jadi ada yang sesudah isya, ada juga sebelum isya. Ada lagi
Nah, cuma yang disebutkan dalam hadis yang saya baca ini. Ini contoh bahwa ada yang sunnah yang boleh kita lakukan. Halalkan yang halal, haramkan yang haram. Sedikit tambahan, Bu. Biar seru aja. Ibu, saya tanya, mau menghalalkan yang halal? Mau menghalalkan yang halal? Sepakat? Jalan menuju surga menghalalkan yang halal. Mau? Tanya, Bu, poligami halal tidak? Ayo tanya, poligami halal tidak? Halal. Ibu menghalalkan yang halal? Ada sedikit redaninya, biar rame aja. Tanya lagi, ibu kan tadi menghalalkan yang halal itu ada jalan ke surga. Salah satu menghalalkan yang halal adalah poligami halal? Halal tidak? Halal. Bapak, poligami halal tidak? Halal. Ibu siap? Nah, itu lain lagi. Perkara siap tidak siap itu lain lagi. Tapi tidak boleh ibu melanggar yang halal tadi itu. Ya. Perkara ibu nanti tidak siap itu boleh, fitrah. Tidak ada wanita yang siap. Tetapi tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, nggak boleh. Itu contoh aja, biar ramai lah. Ya, kalau serius kan nanti tidak seru. Ya. Tapi itu benar lah, itu benar ya, benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengharamkan yang haram. Maknanya adalah, Ibu, Bapak, jamaah sekalian, kita meyakini haramnya semua yang diharamkan oleh Allah dan meninggalkannya. Ulangi, yang dimaksud dengan menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Mengharamkan yang haram adalah urang teh kedah yakin 100% bahwa yang Allah haramkan itu adalah baik untuk kita. Dan semua yang diharamkan oleh Allah kemudian kita meninggalkannya. Maka dikatakan dalam kitab Arba'un Nawawi di penjelasannya, yang demikian barang siapa yang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, maka orang tersebut dijamin masuk dalam surga. Karena disebut dengan menghalalkan yang halal itu banyak. Ya, ada sholat yang ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Tinggal dirinci kan. Mengharamkan yang haram itu juga banyak. Nah, contoh Bapak Ibu buka tadi surah apa? Al-An'am. Ayat berapa? 151 sampai dengan 153. Hadis ayat ini kemudian para ulama menyebut dengan al-wasaya al-asra, 10 yang dinasihati, lewat surah Al-An'am 151 sampai dengan 153. Ini kan sebahagian dari yang wajib, dari yang sunnah, dari yang haram, kan gitu, sebahagian kan. Sementara isi Quran, saya pernah menjelaskan, isi Quran paling tidak ada 3 hal utama. 1, isinya adalah al-halalu wal haram atau al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Isi Quran yang kedua al-wa'du wal wa'id, ancaman dan janji. Isi Quran yang ketiga adalah al-akhbar, kabar masa lalu, kabar yang akan datang. Itu paling tiga ini isi Quran. Rinciannya, yang perintah apa, yang dilarang apa, itu kan, janji apa, yang diancam apa, kan itu intinya. Kemudian kabar masa lalu dari Adam sampai dengan Isa, itu kabarnya. Yang akan datang, liang lahat sampai dengan hari kiamat. Itu kabar yang akan datang. Isi Quran kan itu. Nah, dari semua isi Quran itu, di antara rinciannya Al-An'am 151, 153. Kita baca. 1. Allah tusyriku bihi syai'a. Kalian diharamkan menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah.
larangan pertama, yang diharamkan pertama berdasarkan surat ini. Kalian diharamkan untuk menyekutukan Allah dengan satu apapun. Intinya bertauhid dengan lurus, jangan berbuat syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti ini adalah kewajiban. Wabil walidaini ihsana. Kalian diwajibkan untuk berbuat baik kepada ibu bapakmu. Tadi kan yang dihalalkan kan 3 disebut ya, yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Nomor 2 di sini disebutkan kalian diwajibkan untuk berbuat baik kepada ibu bapakmu. Maka catat Bapak Ibu, selama kita masih punya ayah, punya ibu masih hidup, berbuat baiklah kepada mereka. Ingat, Allah sejajarkan perintah tauhid dengan perintah berbuat baik. Lihat surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah perintah bertauhid kepada Allah, menyembah Allah, Allah gandengkan berperintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaqi nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kalian diharamkan membunuh anak-anak kalian karena takut melarat. Kalian diharamkan membunuh anak-anak kalian karena takut melarat. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Allah lah yang memberi rezeki kepada kalian, yaitu kita ayah dan ibu, dan kepada anak-anak kalian. Maka Bapak kasih tahu sama ibu, banyak melahirkan itu bagus dan sehat. Jangan takut untuk banyak melahirkan anak. Ya, jangan takut tidak bisa mendidik, takut tidak bisa memberi makan, takut tidak bisa bla bla dan segala macam. Tuh anak belum lahir kok. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian takut anak itu lahir karena takut melarat. Jangan. Allah menjamin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Bapak Ibu sepakat? Halalkan yang halal, haramkan yang haram. Jangan membunuh anak karena takut melarat. Yang kelima, yang keempat. Yang keempat, wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Kalian diharamkan mendekati zina, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Nabi yang mulia menyebutkan zina itu yang paling ringan, mulai dari zina dengan mata, zina dengan telinga, zina dengan tangan, dengan kaki, bahkan sampai zina dengan hatinya sendiri. Ya, dalam hadis Nabi SAW, jangan sebut zina itu hanya orang yang berhubungan seperti suami istri saja. Tidak, zina itu zina dengan mata. Ada orang berzina dengan matanya, ada orang berzina dengan telinganya, berzina dengan lisannya, berzina dengan tangannya, berzina dengan kakinya, berzina dengan hatinya. Bagaimana berzina dengan hatinya? Yatamanna wa yahwi, yahwi wa yatamanna. Angan-angan dan kecenderungan apa dalam hati ini pun bisa dijadikan zina. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu wala taqtulu wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Yang kelima, wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqqi. Kalian diharamkan membunuh jiwa yang Allah telah haramkan membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Jadi tidak boleh seorang membunuh manusia lain tanpa alasan. Hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, jiwa manusia itu seolah tidak berharga. Ada begal, ada perampok, ini seolah-olah tidak berharga jiwa manusia. Padahal Allah mengharamkannya. Kecuali dengan benar. Benar itu 3. 1, dia murtad. 2, dia berzina kalau muhsan. Yang ketiga, kalau dia itu membunuh.
Ketika membunuh dibunuh lagi. Ketika dia berzina, dia sudah berkeluarga atau musuh, itu dirajam sampai mati. Artinya dibunuh dengan benar itu caranya. Atau yang ketiga, dia itu murtad dari agama. Siapa yang melaksanakan ini? Pemerintah. Tidak boleh seorang-orang. Tidak boleh. Yang melaksanakan hukum raja, yang melaksanakan kisos, yang melaksanakan orang yang murtad dibunuh, itu pemerintah. Pemerintah. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan pemerintah kita ini suatu ketika melaksanakan hukum Allah Rabbul Alamin. Doakan saja. Tanggal 20 Oktober kemarin, alhamdulillah Bapak Ibu, kita udah presiden yang baru kan. Catat 4 hal. Satu, Bapak Ibu harus ridho dan rela. Tanggal 24 Oktober kemarin, presiden kita yang baru, Bapak Ibu harus rela, ridho bahwa dia adalah presiden kita. Kenapa? Ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas dari Bapak Ibu tidak milih dan seterusnya, itu urusan lain. Tetapi takdirnya 20 Oktober diangkat presiden baru, maka seorang mukmin yang baik, Ahlussunnah wal Jamaah, adalah ridho dan rela bahwa dia adalah pemimpin kita. Catat ini. Paham di sini? Yang kedua, doakan. Kenapa? Solehnya seorang pemimpin itu menjadi soleh rakyatnya. Doakan, ya Allah, mudah-mudahan soleh, bager, baik. Doakan pemimpin kita ini. Yang ketiga apa? Nasihati. Kalau Bapak Ibu punya pintu, nasihati. Dekatin 2-4 mata, nasihatin. Jangan keluar-keluar, nggak benar, nggak baik. Ya, datangi, ya, ke rumahnya, ke tempatnya, nasihati. Jangan depan umum nasihat pemimpin, itu nggak boleh. Ya, menasihat pemimpin depan umum tidak boleh. Itu namanya apa? Menghina, menghardik. Datangi kalau punya pintu untuk menasihatinya. Kalau tidak bisa, yang keempat, sabar. Kenapa sabar? Wa tilkal ayyamu dabiluha bainan nas. Episode kehidupan manusia Allah akan berubah. Sekarang Bapak Prabowo, mungkin besok siapa? Iya kan? Sudah, sabar saja, terima, ridho. Doakan, nasihati, sabar. Gak usah macam-macam. Paham sampai sini? Inilah madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, taat kepada pemimpin. Selama dia berbuat baik. Paham di sini Bapak Ibu? Oke. Biar aman negeri ini, aman. Doakan biar aman. Baik. Yang keberapa? 6. Sedikit lagi. 49. Kan kita sampai jam 7 kan? Kita sampai jam 7. Wala taqrabu malal yatima illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyudda. Kalian diharamkan mengurus harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Siapa yatim itu? Yatim itu anak kecil yang belum dewasa, tidak punya ayah ataupun ibu. Kalau udah dewasa bukan yatim. Yatim itu kalau dia belum dewasa. Lihat hadis ayatnya, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddahu. Sampai anak itu dewasa, sudah akil balik, baru kemudian lepas namanya yatimnya. Maka Bapak Ibu hati-hati kalau memang diamanahi mengurus harta anak yatim. Hati-hati, karena Allah telah memberikan jalan bahwa tidak boleh mengurus harta anak yatim kecuali dengan lebih baik. Kalau tidak, maka termasuk tidak menghalalkan yang halal dan tidak mengharamkan yang haram. Yang ketujuh, mudah-mudahan hari ini yang hadir di sini para pedagang, para penjual, ini perhatikan nomor yang ketujuh. Halalkan yang halal, haramkan yang haram. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Kalian diwajibkan menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Berarti berkaitan dengan apa? Halal dan haram dalam hal jual beli, dalam hal dagang. Kadang Bapak Ibu jamaah sekalian, orang ingin mendapat keuntungan yang banyak, dia tidak memperhatikan mana halal mana haram.
Kadang-kadang takarannya tak disempurnakan, kadang-kadang timbangannya tak disempurnakan. Contoh, maka ini solusinya bagi para pedagang kayu, los kayu itu kan 5 cm, itu bukan 5 cm, kadang 4,5 atau kadang 4, 6 cm disebutnya, itu kadang-kadang cuma 5,4, 5,5, tapi dihitungnya berapa? 6 cm, karena alasannya digergaji dari sana sudah demikian. Makanya solusinya bagaimana? Solusinya tambahkan 1 lente sajalah. Sebagai solusi untuk apa? Sempurnakan timbangan dan takaran. Sebab kalau misalkan 5,5 cm disebut 6, nanti kibikannya tidak pas, mesti kurang kibikannya. Tapi disebut 1 kubik kan, 1 kubik itu kan 6 cm kali sekian, jadi 1 kubik. Padahal dalam kenyataannya bukan 6 cm, itu 5,5 cm. Maka supaya kita tidak terkena ayat ini, maka Bapak Ibu gak apa-apalah, tambahin 1 sajalah, usuk tambahin 1 ya. Dengan tujuan apa? Untuk menyempurnakan itu, atau kasih tahu sama pembelinya, ini kibikannya kurang karena hitungannya cuma 5,5 cm. Ya apa-apalah, kasih pembelinya, dan apa-apalah Pak, apa? Nah itu bagus. Artinya apa itu. Jangan sampai 5,5 cm tapi dianggap 6 cm disebut 1 kubik, supaya ridho lah. Nah itu namanya wa auful kaila wal mizana bil qisti. Timbangan duduk Ibu, perhatikan. Ini kan kita bicara syariat. Sempurnakan timbangan dan takaran, timbangan duduk. Sebelum Bapak Ibu menimbang barang, coba sempurnakan dulu timbangannya. Sejajarkan dulu dengan ininya. Ya. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang halal. Apa? Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Nah, sempurnakan timbangan dan takaran. Jangan sampai ini tidak benar ini, ya. Dan saya tidak tahu apakah itu memang sudah sejajar atau tidak. Setiap kali mau beli barang itu mesti batunya itu ada dalam apa? Dalam piring timbangan itu. Apakah maksudnya itu memang supaya mudah atau memang sengaja supaya tidak ketahuan ini tidak rata? Makanya saya sarankan kepada Bapak Ibu semuanya, para pedagang-pedagang ini, tolonglah kita ini melaksanakan syariat agama ini. Kita belajar agama, belajar syariat ini, Islam ini mengajarkan demikian. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Penuhilah timbangan dan takaran dengan adil. Ini syariat agama ini. Kemudian nomor 8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila engkau berkata, maka berkatalah dengan jujur walaupun menyangkut kepentingan kerabat kalian. Wa bi ahdillahi aufu. Kalian diwajibkan menyempurnakan janji kepada Allah. Baru kemudian akhir daripada ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Perintah dan larangan ini 1 sampai dengan 9. Halal, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Contoh surah ini dari 1 sampai dengan 9. Kata Allah, perintah dan larangan ini adalah syariatku yang benar. 1 sampai 9. Kata Allah, ini perintah dan larangan itu yang benar. Timbangan, takaran, adil, tidak boleh membunuh, tidak boleh berbuat syirik dan seterusnya. Ini kata Allah, perintah dan larangan ini adalah syariatku yang benar. Wahai manusia, ikutilah syariatku itu. Jangan kalian mengikuti tatanan syariat-syariat yang lain selain daripada yang ini. Misalnya, contohnya kan, kalian akan dijauhkan dari syariatnya. Kalau tidak mengikuti syariat Allah, kalian akan dijauhkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara halal dan haram adalah contoh surah Al-An'am 151 sampai dengan 153. Kan masih banyak yang lain kan? Isi Quran 30 juz.
Ini kan cuma satu surat saja. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya bedah semuanya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larang, semua ada dalam Al-Quran yang mulia ini. Tambah lagi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit lagi waktu. Masuk surga ada dua makna. Tadi kan jalan menuju surga. Tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang masuk surga ahlu tauhid tidak punya dosa. Kemungkinan kedua, ahlu tauhid beriman punya dosa dimaafkan sama Allah. Kemungkinan yang ketiga, ahlu tauhid punya dosa tak dimaafkan sama Allah. Nah, masuk surga ada dua makna. Pertama, langsung masuk tanpa masuk ke neraka sama sekali. Ini makna pertama. Jalan menuju surga, masuk ke surga langsung tanpa masuk ke neraka sama sekali. Berarti kemungkinan manusia yang tadi yang pertama dan yang kedua. Ya, yang pertama dan yang kedua kemungkinannya. Dia tidak masuk ke neraka, langsung tidak punya dosa. Yang kedua, masuk surga tapi punya dosa, dosanya dimaafkan sama Allah sehingga langsung ke surga. Kemungkinan yang kedua, masuk surga setelah sebelumnya masuk neraka. Masuk surga setelah sebelumnya masuk neraka. Nanti Bapak Ibu nanti dalam pembahasan mungkin ustadz yang lain atau mungkin kiai yang lain membahas tentang syafaat. Syafaat itu diantaranya adalah orang yang udah masuk neraka dipindahkan ke surga karena ada syafaat. Itu maksudnya di sini, ya. Orang udah masuk neraka ada syafaat. Syafaatnya naon? Pertolongan kan, bantuan siapa? Allah. Hanya bisa diminta kan? Oleh siapa yang memintanya? Salah satu memintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan syafaat Rasulullah kan? Maksudnya Rasulullah meminta kepada Allah Rabbul Alamin, itu umatku sering salawat kepadaku, itu dia di neraka karena punya dosa, ya Allah pindahkan ke neraka surga. Itu namanya syafaat. Ada orang yang dapat syafaat Rasulullah mau masuk neraka tidak jadi. Ya, ini mau masuk neraka nih. Orang ini mau masuk neraka dapat syafaat dari Rasulullah SAW atau dari orang lain, dari orang yang beriman, dari ahlul Quran, dari ibu punya anak penghafal Quran. Oh iya, ibu kalau punya anak penghafal Quran besok beri syafaat sama ibu. Mau masuk neraka tidak jadi. Kenapa? Ada syafaat dari anaknya penghafal Quran. Makanya ibu, halo, ada nggak anak yang penghafal Quran? Halo, kan kita kan anak-anak itu pikirannya apa? IPA, IPS. IPA pikirannya apa? Pekerjaannya rumah sakit, IPA. IPS pom bensin, supermarket, itu IPS. Kita pikirannya tidak mikir bagaimana kalau anak menjadi hafal Quran besok berikan mahkota kepada orang tuanya. Maka gini kata para ulama kita, ibu punya anak 5 nih, punya anak 5, buat program kerja bu. 1 anak gapalah IPAlah, 1 anak IPS, 1 anak menghafal Quran. Biar pulang ke rumah itu ramai. Jangan semua IPA semua nggak rame, IPS semua nggak rame. Ada IPA-nya, ada IPS-nya, ada penghafal Qurannya di rumah itu. Kalau punya anak 5, ya. Yang lain apa? Misalkan apa gitu kan? Jadi semua dibuat program seperti itu. Syukur-syukur semuanya penghafal Quran, tapi juga IPS dan IPA. Penghafal Quran, IPA, IPS. Ulang ke sini, kembali ke sini bu ya. Masuk surga setelah sebelumnya masuk neraka. Ibu bapak jamaah sekalian, kurang milih yang mana? Idealnya milih yang mana bapak ibu? 1 kan? Masuk surga tanpa masuk ke neraka. Tapi kita kira-kira bisa nggak? Tidak tahu ya.
ya, tapi yakin insya Allah ya, harus yakin ya, mudah-mudahan ya Allah. Makanya kita disuruh beramal soleh, berbuat baik, mudah-mudahan itu semuanya itu memasuki ke dalam surga tanpa harus masuk ke neraka dulu. Tidak masuk surga ada dua makna. Tidak masuk surga sama sekali, ya, masuk surga ada dua makna juga. Tidak masuk, yang pertama ini masuk surga ada dua, langsung, tidak langsung. Tidak masuk surga ada dua makna juga. Tidak masuk surga sama sekali, enggak. Siapa dia? Ya, tidak masuk surga sama sekali. Ya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Itu ibu harus yakin mereka itu masuk surga, tidak masuk surga sama sekali. Jadi kalau orang beriman masuk surga dengan hisab, masuk neraka dengan hisab, orang-orang kafir masuk neraka tanpa hisab. Orang kafir itu masuk neraka tanpa hisab. Langsung, nggak usah diproses lagi, langsung. Kalau orang beriman masuk surga dan neraka dengan proses. Tapi kalau orang kafir nggak pakai proses. Nah itulah dimaksud dengan nomor pertama. Tidak masuk surga ada dua makna, yaitu tidak masuk surga sama sekali, tidak masuk surga. Yang kedua tidak langsung masuk surga. Artinya masuk kemana dulu? Ke neraka dulu, baru kemana? Ke surga. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catat yang terakhir ini nomor 4. Ini manfaat daripada hadis tadi. Amal soleh merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Amal soleh itu adalah penyebab masuknya seseorang ke dalam surga. Walaupun masuk seseorang dalam surga itu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu datang penyebabnya dengan amal soleh. Maka berbuatlah amal soleh sekecil apapun, itu pasti dihargai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah jam 7:03. Mohon maaf kelebihan 3 menit. Terima kasih Bapak Ibu anu hadir pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapatkan ilmu berkah pada pagi hari ini. Dan tadi saya di WA mohon doanya Bapak DKM ini sedang diuji sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disehatkan badannya sehingga sehat seperti sedia kala, hingga bisa aktif kembali atau bisa berjumpa dengan kita lagi di majelis ini. Saya kembalikan ke pengatur acara. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku mohon Bapak Ustaz merupakan dos masih ada pencerahan program sadayana. Mudah-mudahan program sadayana tiasa nama dengan kenging sama Rasulullah SAW. Sekali dari pedoman sadayana